Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Paralel Terdistribusi akan mempresentasikan mengenai perkembangan arsitektur terdistribusi. Untuk yang pertama, kita punya pendahuluan terlebih dahulu. Apa itu arsitektur terdistribusi? Arsitektur ter- Arsitektur terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komponen perangkat lunak independen yang berjalan pada beberapa komputer yang terhubung melalui jaringan. Tujuan utama adalah meningkatkan kinerja, skalabilitas, ketersediaan, dan toleransi kesalahan. Selanjutnya ada perkembangan arsitektur terdistribusi dari tahun ke tahun, di mana di 1960-an ada era mainframe, 1970-an jaringan komputer dan client server, 1980-an ada LAN dan komputasi terdistribusi lokal, 1990-an ada internet dan global akses informasi global, serta di era 2000-an ada cloud computing dan skalabilitas sesuai permintaan. Lalu 2010-an microservice, containerisasi, dan pengembangan aplikasi Agile. Dan 2020-an sampai sekarang ada edge computing, IoT, dan masa depan terdistribusi. Selanjutnya ada era awal komputasi terpusat yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rapli. Baik, terima kasih untuk Mita. Mainframe, komputer besar dan mahal yang menjadi pusat seluruh operasi komputasi. Keterbatasan, titik kegagalan tunggal jika mainframe gagal, seluruh sistem akan terhenti menyebabkan gangguan besar. Skalabilitas terbatas, meningkatkan kapasitas mainframe sulit dan mahal, membatasi kemampuan sistem untuk menangani pertumbuhan. Akses terbatas, hanya sedikit pengguna yang dapat mengakses mainframe pada satu waktu, membatasi kolaborasi dan produktivitas. Oke, terima kasih. Sini saya akan melanjutkan penjelasan eh, jaringan komputer. Di sini jadi penjelasannya menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi sumber daya dan informasi, memungkinkan kolaborasi dan akses ke data dari berbagai lokasi. Terus selanjutnya ada client server. Jadi model di mana klien meminta layanan dari server, membagi tugas dan tanggung jawab antara komponen yang berbeda. Jadi, keuntungan eh, peningkatan skabilitas menambahkan lebih banyak server ke jaringan lebih mudah dan hemat biaya daripada meningkatkan mainframe, memungkinkan sistem untuk menangani pertumbuhan dengan lebih baik. Selanjutnya, peningkatan ketersediaan adalah jika satu server gagal, server lain dapat mengambil alih, mengurangi downtime dan meningkatkan keandalan sistem. Dan selanjutnya, pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Jadi sumber daya yang dapat dibagi di antara beberapa komputer, menghindari pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan era internet, web, dan cloud computing. Nah, ada World Wide Web atau WWW menghubungkan informasi di seluruh dunia, memungkinkan akses dari mana saja, mengubah cara kita berbagi dan mengakses informasi.
Lalu ada cloud computing, yaitu menyediakan sumber daya kompulasi sesuai permintaan melalui internet, menghilangkan kebutuhan untuk membeli dan memelihara infrastruktur itu TI sendiri. Nah, keuntungannya adalah yang pertama, skalabilitas elastis. Sumber daya host dapat ditingkatkan atau diturunkan sesuai kebutuhan, memberikan fleksibilitas yang besar untuk menangani situasi situasi, situasi beban kerja. Yang kedua, pengurangan biaya. Model bayar sesuai penggunaan cloud computing mengurangi biaya modal dan operasional, memungkinkan organisasi untuk fokus pada inovasi. Yang ketiga, aksesibilitas global. Sumber daya cloud dapat diakses dari mana saja di dunia dengan koneksi internet, memungkinkan kolaborasi global dan akses ke pasar baru. Selanjutnya ada era era modern ya, di mana ada microservice dan containerization. Microservice itu sendiri adalah memecah aplikasi menjadi layanan kecil yang independen, memungkinkan pengembangan dan penerapan yang lebih cepat dan skalabilitas yang lebih baik. Selanjutnya ada containerization, yang mana mengemas aplikasi dan dependensinya ke dalam unit yang portable, memungkinkan aplikasi berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan. Keuntungan dari microservice dan container itu sendiri, pertama adalah pengembangan dan penerapan yang lebih cepat. Layanan microservice dapat dikembangkan dan diterapkan secara independen oleh tim yang berbeda, mempercepat siklus pengembangan dan memungkinkan inovasi yang lebih cepat. Selanjutnya ada skalabilitas granular. Setiap layanan microservice dapat diskalakan secara independen sesuai kebutuhan, memberikan kontrol yang lebih baik atas penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi. Yang terakhir adalah isolasi kesalahan. Jika satu layanan microservice gagal, layanan lain tidak akan terpengaruh, meningkatkan ketahanan sistem, dan tentunya mengurangi downtime. Selanjutnya, sekaligus bagian terakhir, ada masa depan atau edge computing dan IoT akan dijelaskan oleh rekan saya, Haidar. Baik, edge computing, memproses data lebih dekat ke sumbernya, misalnya di perangkat IoT atau server lokal, mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi bandwidth. Internet of Things atau IoT, menghubungkan perangkat sehari-hari ke internet, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan berbagi data, membuka peluang untuk otomatisasi dan wawasan baru. Next, keuntungan pengambilan keputusan real time. Edge computing memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat karena data diproses di dekat sumbernya. Penting untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat seperti mobil otonom atau sistem pemantauan kesehatan. Yang kedua, peningkatan efisiensi. IoT memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, mengoptimalkan proses dan mengurangi pemborosan, misalnya dalam manajemen energi atau rantai pasokan. Yang ketiga, aplikasi baru yang inovatif. Kombinasi edge computing dan IoT membuka peluang untuk aplikasi baru yang inovatif di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, manufaktur, dan pertanian, meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi. Terima kasih kepada rekan saya, Haidar. Kita telah sampai pada kesimpulan, yang mana di kesimpulan ini kita dapat menyimpulkan bahwa
arsitektur terdistribusi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi telah menjadi fondasi dari dunia digital modern kita. Dari layanan cloud yang kita gunakan sehari-hari hingga perangkat pintar yang terhubung di rumah kita, komputasi terdistribusi ada di mana-mana. Dengan terus berkembangnya teknologi seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan komputasi kuantum, kita dapat mengharapkan masa depan yang menarik dan penuh potensi di bidang komputasi terdistribusi. Ini adalah perjalanan yang terus berlanjut dan kita semua memiliki peran dalam membentuk masa depannya. Dan sampailah kita di penghujung presentasi ini ya, yang mana saya akan menutup presentasi ini dengan sebuah kutipan dari Bill Gates. Kemajuan teknologi didasarkan pada cara membuatnya terasa pas sehingga Anda bahkan tidak menyadari keberadaannya, sehingga teknologi tersebut menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Kami kelompok 2 berterima kasih atas segala perhatiannya. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum.